Halo semuanya, balik lagi di vlog gue. Hari ini gue lagi ada di Astina Mobil, tepatnya di Jalan Nawawi nomor 14B Bandung. Sorry ya kalau misalkan agak berisik karena di sana lagi merestorasi sebuah mobil besar ya. Di sebelah gue sekarang sudah ada satu unit mobil Mitsubishi Xpander, tapi bukan tipe yang Ultimate, melainkan tipe yang Exit. Kenapa gue mau nge-review mobil ini? Karena sekarang mobil ini tuh harganya murah. Ya, di bawah 250 juta, tepatnya cuma 220 jutaan ya. Cukup murah bukan untuk sekelas mobil Xpander, karena mobil ini tuh adalah salah satu mobil favorit gua karena dia memiliki kenyamanan yang menurut gue sih paling nyaman di kelasnya, terus kelegaan kabin yang menurut gua enak. Jadi kalau misalkan bawa mobil ini terus kita punya keluarga, itu asik banget kalau punya mobil ini. Oke, sekarang kita akan bahas dari eksteriornya terlebih dahulu. Kalau dilihat dari muka, mobil ini memang ciri khas dari Mitsubishi itu sekarang kan menggunakan dynamic shield, jadi seperti itu ya, seperti bumerang. Ya, kurang lebih seperti itu. Grillnya di sini dia kalau yang Exit mobil ini tuh punya grill berwarna hitam ya. Hitamnya hitam glossy jelas ya, bukan hitam doff. Oke, sini juga ada di RL. Di sini lampu memang dia belum memakai LED ya pada zamannya. Kalau sekarang sudah menggunakan full LED. Kalau yang ini belum ya, untuk tahun 2018 ini belum ya. Terus ada lampu sen juga sama, dia masih belum menggunakan LED. Oke, seperti ini tampilan depannya. Di bawah juga tidak lupa mobil ini masih tetap dilengkapi dengan fog lamp. Ini sangat bermanfaat sekali ya kalau misalkan kita ke daerah pegunungan terus banyak kabut ya. Itu ada fog lampnya. Sekarang kita lihat dari sampingnya. Pokoknya kalau dari gua, mobil ini kalau bagian depan tuh ganteng. Sampingnya sini ya, dimensi dari mobil ini memang terlihat bongsor ya dibanding kalau misalkan kita bicara soal Avanza atau Avanza Veloz pada zamannya ya. Nggak bisa kita samain sama Veloz yang sekarang atau Avanza yang sekarang. Tapi kalau Avanza yang sebelumnya memang lebih gede ini dibanding Avanza. Makanya kabinnya juga jauh lebih luas ya. Oke, desainnya juga menurut gue oke-oke aja ya, bagus-bagus aja. Terus kan di sini juga ada satu patahan garis tegas dari belakang sini sampai cuman sampai sini ya, yang mungkin menambah aerodinamis ya. Terus di sini kita lihat roda deh, rodanya gue seneng sama Xpander itu desain velgnya ya, dia two tone. Terus di sini dia menggunakan ring, kita lihat di sini mana ringnya ya, dia menggunakan ring 16 inci dengan profil ban 205/55 ya. Tidak lupa mobil ini juga sudah dilengkapi disc brake ya untuk di bagian depan. Bagian spionnya juga di sini dia nggak pakai chrome. Gue senang karena dia sewarna sama bodinya ya, warnanya warna silver. Di bawah sini dia ada warna hitam doff, ada lampu seinnya juga. Terus door handle, nah door handle dia model tarik sewarna sama bodinya juga, keren, bagus. Jadi nggak warna chrome, tapi itu balik lagi ke selera ya. Kalau selera gue seperti ini, kalau selera di rumah teman-teman semua ya mungkin beda lagi. Cuman kalau untuk tipe yang Exit dia belum ada keyless entry, jadi nggak pakai smart key, kuncinya masih seperti ini ya. Ini tuh kuncinya masih kunci colok, ada gembok terbuka dan gembok tertutup, udah gitu aja selesai ya. Nah, ground clearance dari mobil ini juga cukup tinggi, jadi kita nggak khawatir kalau misalkan ya lo tau lah ya, jalan-jalan di Indonesia tuh kayak gimana, polisi tidurnya gede-gede, banyak jalan rusak. Jadi mobil ini sangat aman sekali kalau misalkan berada di Indonesia ya. Bagian belakang sama aja ya. Di atasnya karena ini bukan yang cross jadi nggak ada roof rack-nya. Bagian belakang sama, rodanya sama yang depan ya, tapi di belakang sini memang dia masih belum menggunakan disc brake ya. Kurang lebih seperti itu. Sekarang kita lihat bagian belakangnya. Oke, untuk di bagian belakang ya, gue sebenarnya sangat suka sekali sama Xpander ya dari eksteriornya, karena di sini juga lihat eksteriornya menurut gue gagah ya, keren lah untuk mobil di bawah 250 juta ya sekarang harganya. Kita lihat kelengkapannya, antena ya, antenanya dia memang masih model biasa, tapi kita bisa custom pakai yang shark fin. Terus di sini ada, ini bukan spoiler ya, cuman seakan-akan spoiler aja. Hymen stop lamp, rear defogger memang dia belum ada, tapi dia punya rear wiper. Di tengahnya ada logo Mitsubishi. Terus apakah ada kamera? Oh, nggak ada. Jadi mobil ini belum ada kameranya ya. Terus di sini juga stop lampnya gue senang ya, karena futuristik dari Xpander tuh. LED bar yang nyambung sampai sini, di tengahnya memang ada stop lamp. Dia sini full ya, stop lamp, lampu sen dan lampu mundur ya. Lampu mundurnya di LED sepertinya, tapi lampu sen dan stop lampnya memang masih menggunakan bola lamp biasa. Di bawah bumpernya keren ya, bumpernya keren.
gagah gitu, mantep. Ada reflektornya juga, dia beda warna ya. Kalau yang sini dia sewarna sama body, yang ini dia beda warnanya, dia warna hitam doff, keren ya. Memang di sini dia belum dipasang sensor parkir kayaknya, belum ada sensor parkir, tapi kita bisa beli kok murah, banyak di toko-toko online. Oke, kurang lebih seperti itu eksterior dari mobil Mitsubishi Xpander tahun 2018 tipe Exit. Sekarang kita lihat bagian interiornya, let's go. Oke, sorry, sebelum kita masuk ke bagian interiornya, kita buka dulu bagasinya. Tadi ketinggalan, gue sampai kelupaan. Kita buka dulu. Ya, seperti ini kurang lebih bagasi dari Xpander. Ya, bagasinya menurut gue cukup gede ya, cukup luas. Kita misalkan mau naruh koper ukuran medium diberdiriin sini bisa lah, atau tidur seperti ini dia bisa banget karena ini cukup luas. Terus di sini juga ada tempat-tempat lagi buat naruh sepatu atau apa. Dia punya storage lagi, keren ya, enak. Gue suka sama Xpander tuh kayak gini. Kalau misalkan butuh space yang lebih gede lagi, kita tinggal lipat aja kayak gini. Dan rata lantai. Dan ini rata lantainya bukan hanya di bagian sini aja. Kalau misalkan kita lipat juga bagian sananya, tunggu sebentar, kita lipat lagi. Ya. Jadi ini cukup rata ya, dari mulai bagasi sampai ke baris ke tengah. Ini rata. Kita bisa bawa kasur nih, bawa kasur rebahan di dalam bisa ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk bagian bagasinya. Sekarang kita masuk ke bagian depan. Yuk. Hai, gue sekarang sudah duduk di dalam baris depan ya, baris paling depan untuk Mitsubishi Xpander. Ya, gue tuh selalu seneng ya kalau misalkan duduk di dalam Xpander karena interiornya tuh bagus ya. Jadi interiornya bagus, materialnya juga di sini solid ya, meskipun memang di sini nggak ada soft touch ya. Jadi semuanya masih hard plastik, tapi gue suka ya sama dashboardnya. Dashboardnya itu nggak ngebosenin, itulah kenapa gue senang sama Xpander. Posisi duduk juga di sini, posisi duduknya menurut gue cukup ergonomis karena mobil ini sudah dilengkapi dengan adjuster, meskipun dia masih manual, tapi it's okay lah, yang penting dia punya. Terus pengaturan setir, di mana pengaturan setirnya? Sorry, kita cari dulu. Oh ini, nyari-nyari ternyata di pinggirnya. Ya, tilt dan teleskopik. Ini menjadikan mobil lebih ergonomis ya. Kalau misalkan kita pakai ada tilt dan teleskopiknya, biasanya kan rata-rata mobil cuman tilt aja, jadi nggak pakai teleskopik. Cuman di mobil ini sekarang sudah dipakai teleskopik. Dari pertama muncul mobil ini ya sudah ditanam teleskopiknya. Terus setir memang untuk di tipe Exit dia setirnya agak sedikit sepi ya, jadi di sini cuma ada audio steering switch aja. Terus bahannya di sini dia masih bahan karet, jadi belum kulit. Tengahnya ada logo Mitsubishi. Kita lihat door trim dulu kali ya. Door trim di sini ya semuanya masih menggunakan hard plastik, tapi plastiknya di sini menurut gua kualitasnya bagus ya, solid, tebal-tebal gitu, keren. Dan desainnya juga menurut gua oke, ada silvernya kayak gini. Nah kalau misalkan yang Exit dia warna silver gini. Kalau yang Ultimate bedanya tuh ini. Jadi Ultimate tuh dia pakai wood panel, kalau yang Exit dia pakai silver gini. Armrestnya pun sama. Di sini ada fake stitching tapi ya. Ya, fake stitching. Sini ada door handle dia warna chrome. Terus di sini auto, untuk power window autonya cuma sisi driver aja. Ada window lock, ada power door lock. Di sebelah sini kisi AC yang modelnya sama seperti itu. Ya, kurang lebih kayak gitu, dikasih ada silvernya ya. Sini juga ada fake stitching lagi. Sebelah sini sampai ke sini nyambung sama. Di sini ada electric dan electric mirror. Di sini ada slot kosong ya. Ini laci penyimpanan, oke. Keren. Terus di bagian apa? Speedometer mungkin ya. Tadi mana kuncinya? Gue lupa. Nah ini. Kita colokin kuncinya dulu biar kita bisa ngeliat speedometernya seperti apa. Ya, speedometer memang dia masih analog ya. Masih analog, jadi belum digital.
Jadi di sebelah kiri dia ada RPM, di sebelah kanan ada speednya sampai 200 km per jam. Terus sisanya sih ada lampu indikator ya, seperti indikator pintu, terus seat belt, rem tangan, cek engine ya gitu-gitu. Terus di tengahnya ada MID kecil, di situ ada suhu, ya betul suhu, terus bensin, gear position sama odometer. Kalau misalkan kita tekan di sini ada trip A, trip B, ini average, ya terus 4000, oh servis ya, harus servis, mungkin ganti oli yang gitu-gitu. Balik lagi ke odometer. Mobil ini odometernya masih ada di kisaran 38 ribuan. Oke, masih cukup bagus ya untuk mobil di tahun 2018. Terus head unit memang untuk tipe Exit dia belum monitor ya, seperti ini head unitnya, jadi masih pakai tombol gini, jadi belum monitor, tapi menurut gue oke. Di sini gue nggak ada slot USB ya. Oh, slot USB-nya ada di sini, sorry, ada di bawah ya. Jadi ini isi AC, lampu hazard, terus ini ada parfumnya bukan bawaan ya. Terus panel AC yang gue seneng dari Xpander itu mewah ya. Jadi meskipun dia memang bukan digital, tapi dia mewah gitu. Meskipun knob kayak gini tapi mewah gitu. Tuh langsung nyala AC-nya. Oh, AC-nya dingin lagi. AC-nya masih dingin loh. Bagus. Terus di sini juga pengaturannya cukup lengkap ya. Ada front defogger, ada buat badan aja, badan kaki aja, pokoknya banyak lagi gitu. Ventilasinya dia pakai tombol. Terus di sini ada power outlet 12 volt, ada USB slot. Di sini ada penyimpanan, transmisi seperti ini. Nah, kalau untuk tahun ini mobil ini memang transmisinya dia belum menggunakan CVT ya, karena yang CVT itu baru-baru kemarin. Yang kemarin di launching aja, yang ini dia masih menggunakan otomatiknya masih konvensional ya, masih yang lama gitu. Terus di sini juga nggak ada Tiptronic. Rem tangannya nih yang gua suka ya, gede banget. Memang di sini dia nggak ada armrest, tapi di sini bisa jadi handbrake race ya. Nah, sini ya tangan handbrake race, bener nggak sih? Gitulah pokoknya kurang lebih. Sini ada 2 buah cup holder, laci penyimpanan. Ya, jadi nggak ada armrest ya. Joknya juga di sini dia masih fabric. Tapi joknya gua salut sama joknya, empuk, nyaman, gede, enak, nyaman gitu kalau duduk di sini. Laci penyimpanan gede, cukup gede ya. Terus di sini juga ada penyimpanan terbuka lagi, terus ada sekatnya juga. Bagian atas ya, sun visor di sisi driver dia polosan aja. Di sini juga nggak ada hand grip. Di sini ada lampu baca yang masih bolam tentunya. Sun visor di sisi penumpang lengkap dengan vanity mirror, tapi memang nggak ada lampu bacanya. Oke, kurang lebih seperti ini untuk bagian depan si Xpander Exit. Sekarang kita duduk bagian belakang, yuk. Hai, sekarang gue sudah berada di baris kedua mobil Xpander Exit ya. Sebenarnya sama aja sih. Dimensinya sama yang sport, sama yang ultimate, sebenarnya sama-sama aja ya. Ini tadi posisi berkendara gue tinggi di bawah 170 cm. Ya, ini lega. Yang gue bilang juga apa? Ini lega. Ini juga ada seat back pocket. Nah, kalau yang sebelah sini dia ada lagi di atasnya 2 yang kecil. Ini bisa buat naruh handphone ya. Taruh sini. Sini juga ini hampir datar ya. Tonjolannya dikit. Terus ini gimana kalau bisnis bisa direbahin ya, kita coba rebahkan. Ini paling rebah tuh kayak gini, segini. Gede, enak ya. Ini paling rebah, ada headrestnya juga ya, kurang lebih kayak gini. Enak ya, rebah, bawahnya lega. Terus ini kalau ini bisa dimajuin juga ya si kursinya, kita mentokin. Nah, untuk badan segede gua ini kalau dimentokin sebenarnya masih lega ya. Ini bisa ke belakang lagi, enggak, udah mentok. Nah, ini masih lumayan, masih ada space dikit. Padahal ini udah paling depan. Enak. Kalau misalkan kita mundurin lagi, mungkin segini kali ya. Nah, segini mungkin cocok. Ya, cukup lah kalau menurut gua. Sini juga tidak lupa dia ada armrest, harus dicabut ininya. Nah, dan armrestnya ini kokoh ya, nggak jatuh ke sini. Ada beberapa mobil yang armrestnya jatuh ke sini, gue paling bete kalau kayak gitu armrestnya. Kita tutup. Udah deh, enak, nyaman kan.
Itulah kenapa Xpander itu jadi salah satu mobil favorit gue. Terus di bawah atas ini ada kisi AC, ada 4 ya, double blower. Jadi mobilnya di sini ada untuk mengatur speed. Ya. Di sini hand grip retract. Terus nggak ada apa-apa lagi ya, nggak ada slot USB kalau di sini. Seat beltnya dia 3 titik ya, dari sini juga ada lampu baca. Oke, udah selesai. Kita sekarang duduk di baris ke-3 atau di paling belakang. Yuk. Oke, sekarang kita bakal coba duduk di baris ketiga atau baris paling belakang. Ini dia pelipatan seperti ini, one touch tumble. Ini nyangkut ya. Ya. Kita coba masuk. Ini tadi bekas gua ya, belum diapa-apain lagi. Ini ada apaan sih? Ya, kurang lebih seperti ini. Coba kita rebahin dulu. Ya. Wis, masih enak loh. Headrestnya agak keras ya, mungkin jarang dipakai. Jadi seret. Pokoknya sini dia ada headrest ya, 2. Ya, ini memang harus agak harus agak ditegakin sedikit ya. Kalau misalkan terlalu rebah, dia mentok kaki guanya ya. Tapi kalau misalkan ini agak iniin sedikit, dikedepanin sedikit, si ininya biar nggak terlalu rebah, ini masih ada space sedikit. Jadi ini masih layak. Kalau misalkan untuk orang-orang segede gue masih layak. Tapi kalau di atas 170 sih gue nggak tahu ya. Headroom oke, legroom oke. Di sini juga ada power outlet. Jadi kita bisa ngecharge gadget. Tapi harus butuh itu apa namanya? Ada sambungannya lagi tuh. Ya kurang lebih seperti itu. Di sini juga ada lacinya buat naruh handphone. Cup holder yang gitu-gitu aja. Ya. Oke, ini gue senang sama Xpander. Lega. Yuk kita lihat mesinnya sekarang. Oke, sekarang kita bakal lihat di balik kap mesin dari mobil Xpander ini. Ya, rapi ya, cuman ini memang belum dicuci mobil, jadi ada daunnya, nggak apa-apa ya. Oke, yang gue senang dari Xpander itu pertama adalah kerapihan dari bagian mesinnya. Ruang mesinnya cukup baik ya, karena di sini juga dikasih cover engine, sininya juga dikasih cover, jadi nggak terlalu berantakan kayak mobil-mobil pada umumnya. Tapi Xpander no ya. Jadi Xpander itu rapi. Oke, ini adalah mesin 1500 cc 4 silinder MiVec DOHC, dan dengan mesin tersebut mobil ini bisa menghasilkan tenaga maksimal sampai 104 PS dan torsi maksimalnya di 141 Nm. Oke, seperti itu kurang lebih untuk spesifikasi mesin dari Xpander ya. Di bagian atas memang di sini dia masih belum dicat ya. Untuk ruang mesin, kap mesin dia belum dicat, tapi bagusnya dia sudah dikasih peredam. Kurang lebih seperti itu untuk mesin dari Xpander. Oh iya, tidak lupa mobil ini juga sudah dikasih ABS, ABD dan kawan-kawan ya. Jadi safety kalau misalkan kita berkendara di jalan. Kita tutup lagi. Mobil ini sekarang dibanderol di angka 220 jutaan. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang berminat dengan mobil ini, silahkan saja langsung datang ke Astina Mobil di Jalan Nawawi nomor 14B Bandung. Oke, jadi mungkin cukup sekian dulu review gua kali ini tentang Mitsubishi Xpander XC tahun 2018. Semoga videonya bermanfaat. Yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini supaya kalian selalu dapat video-video terbaru dari gua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi. Bye bye.